Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 11 SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Dalam kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan contoh soal mengenai menentukan nilai optimum ya. Ini prosesnya untuk menentukan nilai optimum, di mana kita yang pertama harus membuat model matematika dari suatu permasalahan, kemudian kita menggambar himpunan penyelesaiannya, kemudian nanti kita menentukan nilai optimumnya itu apakah yang ditanya maksimumnya atau minimumnya. Biasanya kalau maksimum itu berkaitan dengan keuntungannya berapa dan sebagainya. Kalau minimum biasanya berkaitan dengan biaya produksi seminimal mungkin ya, berarti minimum. Berarti nilai minimum yang kita cari. Dari mana kita tahu maksimum dan minimumnya? Itu nanti dari fungsi objektifnya ya, atau fungsi tujuannya. Nilai yang paling besar itu berarti itu maksimumnya, nilai yang paling kecil itu berarti minimumnya. Tergantung nanti soalnya itu yang ditanya itu apa ya, maksimumnya atau minimumnya. Oke, sekarang anak-anak di sini ada contoh soal ya. Seorang pedagang sepatu merencanakan akan membeli tidak lebih dari 100 pasang sepatu wanita dan pria untuk dijual. Harga beli sepasang sepatu pria 20.000 ya satunya ya. Kemudian satu pasangnya, dan sepasang sepatu wanita itu Rp30.000. Modal yang tersedia Rp2.400.000. Keuntungan untuk sepasang sepatu pria itu 4.000, ya kan? Kemudian keuntungan untuk sepasang sepatu wanita itu 5.000. Nah, kita disuruh ditanya di sini, buatlah model matematikanya, kemudian menggambar himpunan penyelesaiannya, kemudian berapa pasang masing-masing jenis yang harus dibeli dan dijual agar diperoleh keuntungan maksimum. Nah, berarti kita tahu tadi Bapak sampaikan nilai maksimum itu, optimum itu tadi dua ya, bisa maksimum, bisa minimum ya. Nah, tergantung soalnya mau ditanya maksimum atau minimumnya. Nah, kalau di sini itu maksimumnya. Ya, berarti nilai yang paling besar nanti, keuntungan yang paling besar itu berapa. Nah, kemudian dia adalah berapa keuntungan maksimumnya. Yang kita cari nanti dari fungsi objektif. Nah, di sini anak-anak biasanya soal itu tidak menyebutkan satu persatu seperti ini ya. Dia biasanya langsung berapakah keuntungan maksimum ya untuk sepasang sepatu ya dan sepasang sepatu wanita. Nah, itu berapa keuntungan maksimumnya gitu ya. Nah, berarti kita langsung ke D sebenarnya. Nah, di sini Bapak menjelaskan dari awal supaya nanti lebih paham ya. Langkah pertama, kita kerjakan yang A dulu. Ya, yang A. Buatlah model matematika. Jadi, memodel matematika itu yang seperti yang Bapak pernah sampaikan sebelumnya. Ya. Kita memisalkan dulu, ya, misalkan misalnya sepatu ini kan ada dua barang ya. Nah, dari situ yaitu sepatu wanita dan sepatu pria. Ya, jadi misalnya kan gini. Sepatu prianya dulu ya. Sepatu pria misalnya itu kita misalkan sebagai X dan sepatu wanita itu Y. Nah, anak-anak, pertama kita harus memisalkan dulu ya. Di sini misalnya ya, sepatu pria itu kita simbolkan misalkan itu sebagai X, sepatu wanita itu Y. Dari mana ini? Dari soal ini. Karena ada dua jenis barang. Nah, kemudian di sini kita untuk mempermudahnya, kita menentukan model matematika ini, itu kita buat tabel ya. Ini kan kita jenis barangnya sepatu pria, sepatu wanita, ini tergantung soal. Kemudian banyaknya, ini kita misalkan X dan ini bisa misalkan Y. Kemudian biayanya, tadi biaya belinya itu 20.000 untuk pria dan 30.000 untuk sepatu wanita. Kemudian totalnya, tadi di soal itu seorang pedagang merencanakan akan membeli tidak lebih. Berarti maksimal itu 100 kan, 100 pasang. Berarti totalnya itu 100. Kemudian di sini kenapa tertulis totalnya biaya itu 2.400.000? Karena di sini modalnya
modal yang tersedia 2.400.000, artinya tidak lebih dari 2.400.000 rupiah, makanya ditulis di sini. Nah, ingat model matematika itu ada terdiri dari dua ya. Kalau dalam program linear itu, yang pertama adalah fungsi kendala dan yang kedua adalah fungsi tujuan atau fungsi objektif. Oke, sekarang fungsi kendalanya dulu kita tentukan. Dari sini ya kita tentukan warna biru aja ya. Nah, warna biru. Di sini kita lihat yang pertama itu yang ini dulu, yang pertama ya. Itu banyaknya, itu berarti kan fungsi yang kendala yang pertama itu adalah X ditambah Y itu tidak lebih dari 100. Nah, tandanya seperti ini. Ini artinya kan X ditambah Y itu kurang dari atau sama dengan 100. Itu tidak lebih dari 100. Itu yang pertama. Yang kedua dari sini biayanya. Ya, biayanya kan 20.000 untuk sepasang sepatu pria, 30.000 untuk sepasang sepatu wanita, dan total biayanya cuma 2.400.000, tidak lebih. Berarti misalnya berarti begini, 20.000 ya. Itu X ditambah 30.000 ya. Itu Y itu kurang dari atau sama dengan 2.400.000. Nah, ya. Nah, artinya nanti berapapun nanti banyaknya sepatu pria dan banyak sepatu wanita, kalau dikalikan 20.000 dengan biaya jual beli ya, itu tidak lebih dari modalnya 2.400.000. Nah, ini anak-anak, ini yang pertama ya. Ini yang pertama, fungsi objektif yang pertama. Dan ini yang kedua. Nah, ini bisa disederhanakan anak-anak. Coba perhatikan, ini kan terlalu besar ya, 20.000 X tambah 30.000 Y. Nah, ini bisa semuanya ini ya, semua ruas kiri yang ada di sini dan ruas kanan, ini kita bagi sama dengan sebuah bilangan itu 10.000 ya, dibagi 10.000. Kenapa? Karena semua 10.000 ini bisa dibagi 20.000, 20.000 bisa dibagi 10.000, 30.000 bisa dibagi 10.000, 2.400.000 dibagi 10.000 juga bisa. Ya, yang bisa membagi ketiga-tiganya ini. Ya, sehingga ini menjadi lebih sederhana, menjadi berapa? 2 ya, 2x ditambah 3y kurang dari 240. Nah, ini adalah fungsi objektif fungsi kendala yang kedua. Ya. Yang pertama, yang kedua jadi lebih sederhana. Kemudian berikutnya apa? Perhatikan anak-anak, nilai ya atau banyaknya sepatu pria atau X ini itu nggak mungkin negatif ya kan? Nggak mungkin negatif, bernilai negatif. Namanya banyaknya sepatu pria itu nggak mungkin negatif. Makanya si X-nya ini ya, X-nya ini itu pasti lebih dari atau sama dengan 0 ya. Dia bisa 0 atau lebih dari 0 pasti ya. Nggak mungkin negatif. Ini yang ketiga. Yang keempat, sama sepatu wanita juga nggak mungkin bernilai negatif. Banyaknya sepatu wanita nggak mungkin bernilai negatif, makanya Y-nya harus lebih besar dari 0 atau sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita udah menentukan fungsi kendalanya atau syaratnya ada 4. Yang pertama, X tambah Y kurang dari 100 atau sama dengan 100. Yang kedua, 2X tambah 3Y kurang dari 240 atau sama dengan 240. Dan yang ketiga, X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu fungsi objektif. Nah, ini penting juga ya. Yang kedua fungsi objektif atau fungsi tujuan ya. Atau fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan atau objektif ini kita lihat dari keuntungannya ya. Tujuannya kan kita mencari keuntungan. Nah, di sini kita lihat, perhatikan. Keuntungan untuk sepatu pria itu Rp4.000 dan sepatu wanita itu Rp5.000. Ya, berarti fungsi objektif itu biasanya disimbolkan dengan F X, Y. Kenapa X, Y? Karena terdiri dari sepatu wanita dan sepatu pria. Kita simbolkan X, Y, ya, X dan Y. Atau Z langsung begini aja ya. Nah, itu sama dengan apa? Ya, perhatikan tadi 4.000 untuk sepatu wanita berarti banyaknya sepatu wanita atau sepatu pria itu nanti dikalikan 4.000 ya kan? 4.000X tambah untungannya sepatu wanita itu 5.000. Nah, 5.000 nanti dikalikan banyaknya sepatu wanita atau Y. Nah, inilah fungsi objektif atau kendalanya. Nah, nanti banyaknya keuntungan itu dilihat dari berapa nilai X, berapa nilai Y, kemudian dikalikan, kemudian nanti dijumlahkan di sini. Ya, mungkin ini dulu untuk fungsi buat model matematika. Untuk
gambar daerah himpunan kita kasih video yang lain ya. Mudah-mudahan kalian pahami dulu untuk yang A ini.